Upacara bendera hari Senin, tanggal 21 April 2025, memperingati Hari Kartini, segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Lurus. Lapor Komisi 1 siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Untuk jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hasil karya bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia baru dilakukan karena tidak sesuai dengan
Bina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pringtulis beserta tamunya, yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku semuanya. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan hari apa anak-anak? Peringatan hari apa? Hari Kartini. Itu sesuatu yang luar biasa untuk kita semua, yang harus kita kenang, kita peringati. Salawat dan salam kita sanjungkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi serta Bapak Ibu yang saya hargai. Halo anak-anak, ada enggak yang bisa ikut upacara dengan tidak bicara ataupun Jawa Jalil umpamanya ana sing anot, ana sing molek bareng? Karena sudah menjadi kebiasaan, terutama yang kelas 2, kelas 1, karena di situ memang ada anaknya contoh yang tidak baik yang bisa mempengaruhi semua anak untuk berbicara. Tidak bisa diam, ngomong terus, mulutnya itu tidak bisa diam. Diperingatkan sekali tidak didengarkan, berkali-kali tidak didengarkan, terus bunyinya jadi apa? Yang pertama, kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang yang baik, coba kita sendiri saja menata diri kita menjadi yang baik. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang untuk menjadi baik, diri kita saja untuk baik. Kalau semuanya jadi diri kita khususkan untuk diri kita menjadi yang baik, insya Allah semua kalau bisa menata dirinya sendiri untuk baik, maka individu per individu, orang per orang akan menjadi baik. Aja nata wong liyane nek awake dhewe durung apik. Coba itu. Kelas 2 bisa nggih? Eta wong dilokke guru ora iso siap kok. Nah, toh, coba istirahat di tempat. Coba lihat posisi bu guru gimana. Ini enak loh. Sambil istirahat, apalagi kalau dadanya dibusungkan, ini meregangkan, tidak akan jadi bunyi. Meregangkan mana? Tulang-tulang punggung. Coba kalian itu anak sekolah, kalian dititipkan oleh bapak ibumu untuk dididik menjadi yang baik di sini. Kenapa? Karena bapak ibumu tidak semuanya bisa menjaga kamu, bisa mendidik kamu, karena punya kewajiban harus bekerja mencari nafkah. Bisa anak-anak menjadi baik. Di sekolah sinilah kalian digodok untuk menjadi baik. Anak-anak, kenapa kita ada sekolah? Padahal dulu anak putri itu tidak boleh sekolah. Ini adalah berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini itu singkatan R-nya Raden, A. Ajeng. Raden Ajeng Kartini.
Kalau dulu sebelum nikah namanya Raden Ayu. Kenapa disebut Raden? Karena beliaunya adalah putra dari Bupati. Kalau dulu keningratan darah biru itu ningrat. Ningrat itu keturunan Bupati, keturunan pejabat. Itu namanya Raden. Raden Ajeng Kartini. Nek lanang ya Raden Ajeng itu Ayu waktu karo Ayu. Nah, perhatikan kenapa anak putri sekarang bisa sekolah, karena perjuangan Raden Ajeng Kartini yang membuka untuk sekolah rakyat anak putri, sehingga sampai sekarang anak putri boleh sekolah. Kenapa dulu anak putri tidak boleh sekolah, Bu? Karena penjajah itu tidak menginginkan orang-orang miskin, rakyat jelata, apalagi anak putri itu tidak boleh sekolah. Penjajah tidak menginginkan bangsa Indonesia itu pandai. Makanya kalau bangsa Indonesia bodoh akan mudah dijajah oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda itu menjajah kita 3,5 abad. 3,5 abad itu berapa tahun anak-anak? 350 tahun. Kalau Jepang menjajah kita 3,5 tahun. Tapi dampaknya luar biasa, karena Jepang itu lebih kejam daripada Belanda. Ingin kalian dijajah lagi? Tidak boleh sekolah, disuruh kerja rodi. Tahu kerja rodi enggak? Kerja rodi itu disuruh kerja keras, tidak dikasih upah. Kayak budak. Ngetos budak kan ya? Mau kamu dijadikan budak oleh negara lain? Ini saja sudah ada resesi perdagangan oleh Donald Trump. Donald Trump itu presiden mana? Amerika Serikat. Dia menerapkan pajak impor untuk negaranya bersaing dengan Cina. Kamu harus tahu itu. Makanya kalau kamu tidak pintar, anaknya dolanan terus bermain terus, kapan kamu bisa pandai? Pada rencana pemerintah tahun 2045 Indonesia adalah disebut negara emas. Masa keemasan, kamu nanti yang ikut masa keemasan, tapi generasi penerusnya di masa keemasan seperti ini. Kapan Indonesia akan mencapai kejayaan masa keemasannya? Kalau anaknya saja tidak mau belajar, maunya bermain terus, nanti Bapak Ibu nanti tak kirim video yang berasal dari Cina, Jepang, itu pendidikannya gimana biar anak-anak tahu. Kalau nanti di-share di grup-grup sekolah, nek bocah antara perbedaan antara pendidikan Jepang, Cina, dan Indonesia, bedanya sangat jauh. Anak Indonesia itu dinabubukan dengan mulutnya yang banyak bicara, tapi tenaganya tidak dipergunakan. Karena selingian, senengane gojek, senengane nyanyi-nyanyi, senengane sak kepenake dhewe. Maka jangan tanya kalau besok kita ditinggal oleh negara lain dan akan menjadi dijajah. Ini pun kita sudah dijajah dalam segi ekonomi. Coba yang bekerja di sana, itu tenaganya diforsir luar biasa, izin sulit, sembarang sulit. Ojo di cita-cita kerja di kono. Sakit kan? Cita-cita saya harus punya usaha sendiri, kalau bisa merekrut teman-teman dan masyarakat yang ada di sekitar. Karena apa? Ponakan dulu kerja di situ sakitnya luar biasa. Kalau bentak seperti anjing, ya kan? Dan itu adalah orang-orang luar yang menjajah kita dalam segi ekonomi. Mau kalian seperti itu, kembali seperti yang dulu? Mau? Mau enggak? Boten, nek boten ayo belajar yang baik, yang rajin. Semoga nanti
Indonesia terwujud menjadi Indonesia masa keemasan. Tahun berapa diprediksi? 2045. Padahal ini sudah 25, kurang 20 tahun. Siapa sih menangi? Apa Bu Guru sampai umur 20 tahun lagi? Bu Guru juga tidak mau hidup tambah 20 tahun lagi, karena fisiknya sudah tidak memungkinkan. Gitu. Makanya anak-anak, coba masa kecil kamu sesuai perjuangan Raden Ajeng Kartini, coba persiapkan masa kecil kamu menjadi anak yang pintar, belajar yang rajin semua ilmu kamu. Karena apa, bangsa lain itu yang diutamakan adalah skill, keterampilan. Bocah sing seneng nyanyi dilatih nyanyi sak temenanan, sing seneng sepak bola memang dilatih sepak bola temenanan, sing seneng ngukir dilatih ngukir temenanan, sing duwe keterampilan mesin dilatih. Kan sekolah mulai dari SD masuk memang ke mesin, yang suka mesin seperti itu. Maka dia kalau sudah lulus mempunyai skill yang ada, keterampilan. Bangsa Indonesia belum bisa seperti itu mulai dari SD, karena kurikulumnya disuruh menghafal, padahal itu tidak ada gunanya sama sekali. Keterampilan nanti saat bekerja yang kita pergunakan. Makanya bangsa Indonesia kalau bekerja harus kepengen dari TKI. Ya Pak, Kamboja seperti itu, jangan. Ayo kita bangun Indonesia sendiri menjadi negara yang maju, sukses. Ya, Kak bocah kok senengane dikandani ngomong senengane ngomong baik terus sih kita orang kepengen maju. Anak yang hidupnya tidak serius pasti bicara yang dinomorkan satu, pasti itu. Kalau anak serius, apalagi laki-laki, banyak diamnya, kerjanya nyata. Orang ngomong betul. Serius kerjanya, banyak diamnya. Itu adalah laki-laki yang emas. Nih, kamu kan? Kalau anak putri, coba bicaralah, karena memang fitrahnya anak putri bicaralah, tapi yang bermanfaat. Jelas kita hargai Raden Ajeng Kartini karena perjuangannya adalah dia dikurung, sehingga dalam kurungannya karena beliaunya itu adalah dididik, mendapatkan pendidikan, maka merekrut semua yang ada di sekitarnya, anak-anak putri untuk dididik supaya menjadi mandiri. Sehingga kalau kita dekat di sini, kapan kita akan ke sana? Ke mana anak-anak? Museum Kartini di Mayong. Tidak pernah ke situ? Belum tahu area-area Raden Ajeng Kartini? Sampun? Lapor. Dolan. Coba sekali-sekali ke sana. Dolan apa? Ke sana. Oh di sini toh. Raden Ajeng Kartini dilahirkan, area-area ini berarti dekat dengan kita di Mayong. Dan jenazahnya karena mendapatkan Bupati Rembang, di jenazahnya dimakamkan di Rembang. Punya anak satu, hidupnya masih muda dan meninggal. Coba tidak itu yang kita pelajari, kalau perjuangannya yang kita hargai dengan menguatkan pendidikan. Jelas ya? Semangat untuk melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Semangat? Semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Sekali lagi. Sekali lagi. Ya, terima kasih. Semoga anak-anak menjadi semangat untuk sukses dunia akhirat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara.
penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar